warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saski Putri Dharma Rahayu dari kelas 11-7 Sains 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi yang berjudul Regulasi Zat dalam Sistem Peredaran Darah. Tujuan pembelajaran di materi ini adalah memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sebelum kita memasuki materi, mari kita berdiskusi. Apa yang kalian tahu tentang sistem peredaran darah? 1. Organ-organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang kedua, ada sistem peredaran darah besar. Sistem ini mengalirkan darah ke jantung, lalu ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Komponen darah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Yang kedua ada sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sel darah putih. Sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Yang keempat, trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan berlebih. Selanjutnya ada jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, ada 2 serambi dan ada 2 bilik. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan reaksi otot jantung. Ini adalah anatomi jantung. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimnya ke bilik kanan. Yang kedua ada serambi kiri. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimnya ke bilik kiri. Yang ketiga ada bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikal kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Yang keempat ada bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikal kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ini adalah penjelasan tentang serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat. Biasanya karena penumpukan plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan diet tinggi lemak. Hipertensi berisiko seperti kerusakan otot jantung permanen dan risiko kematian jika tidak segera ditangani. Yang terakhir ada pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3. Yang pertama, arteri, mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua ada kapiler. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Yang terakhir ada vena. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Kedua, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120 sampai 80 mmHg.
Biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan resiko pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Hipertensi beresiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Yang kedua ada stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahan pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada suatu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Baik, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.